Pagi mulai beranjak siang. Matahari mulai bersinar terik. Mereka, Pak Jarwo kini mendominasi yang membuat Amel tak berdaya. Kini mereka dalam mereka kini saling mereka sudah yang kini sudah tak terlihat rapi. Amel masih sementara Pak Jarwo Amel yang tampak bersih tanpa rambut yang membuat kilauan samar. Nafasnya tak teratur. Pak Jarwo luar biasa, bisa buat saya seperti ini. Nafas Amel makin tak teratur. Kedua bergerak perlahan naik turun akibat Pak Jarwo. Emangnya suami kamu gak bisa gini, Mel? Tanya Pak Jarwo dengan nada menekan. Amel tersenyum. Gak pernah, Pak. Malah kalau dia udah langsung ngajak udahan. Wah, gak tanggung jawab dong. Pak Jarwo kini seakan merasa menang karena sudah membuat majikan cantiknya ketagihan. Tiba-tiba satu keras membuat Amel lemas di tepi. Ampun, Mbak. Udah. Amel, saya belum. Kamu cantik banget kalau teriak gitu. Pak Jarwo tersenyum dengan mata yang tak berkedip. Tatapannya menyelusuri setiap jengkal Amel yang sudah basah oleh keringatnya. Pak Jarwo mulai lebih dalam dan lebih kuat. Ia tahu Amel akan bila ia melakukan hal ini, dan itu membuatnya semakin. Oh, Pak. Jeritan Amel makin keras dan menjadi-jadi. Oh, Pak. Ampun. Suaranya mengibah antara melarang atau. Amel merasa ada seorang pria dan berkesan lebih dari suaminya. Dengan bulu halus yang hitam tersengat matahari dengan otot lengannya yang tampak jelas membuat Amel hilang akal sehat. Amel terkulai dan mengatur nafas yang seakan telah habis menguras tenaganya. Pak Jarwo perlahan, ia menariknya dan di saat bersamaan Amel seperti ikut tertarik keluar. Amel Pak Jarwo seakan tidak ingin. Pak Jarwo bangkit dan dengan tangan kasarnya ia Amel dan memasang bantal di wanita itu. Kini Amel terlihat sedikit membungkuk dengan Pak Jarwo seakan Amel tenggelam dalam ranjangnya sendiri. Oh, Pak Jar, wah, Amel berjerit lebih keras saat ia tanpa persiapan dan ancang-ancang. Ia sadar, kini dirinya sudah setengah oleh tukang bangunannya sendiri. Tapi ia juga sadar, ia di ekstrim ini. Pak Jarwo dengan lebih kasar, seakan ingin terus berteriak. Ampun, Amel tidak kuat menahan perasaan itu. Ia makin sekuat tenaga. Pak Jarwo melihat ekspresi wajah Amel yang menghadap ke samping dengan kepalan tangannya yang seakan menahan sakit yang teramat sangat. Suara mereka terus membahana di ruangan yang sunyi, seakan menjadi irama musik yang mengiringi setiap kan Amel. Kamu suka ini kan, Amel? Pak Jarwo mendekatkan ke telinga Amel. Sementara ia tidak pernah berhenti, memaksa Amel mengeluarkan jeritannya lagi. Amel tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dengan mulut terbuka, seperti ia telah lelah bersuara. Dan kini air matanya mulai terlihat, bukan karena sedih, melainkan air mata si luar biasa. Inikah yang diinginkannya? Nah, kamu banget diginiin, Mel. Pak Jarwo menyeringai. Kini ia mulai Amel yang penuh dengan peluh.
Ia mulai merasakan aroma wangi sabun dan parfum lembut dari tubuh Amel yang terawat. Sss. Oh, Pak, saya keluar. Bagai terkena sengatan listrik. Entah berapa kali Amel sudah... Amel, saya mau ngeluarin di... Pak Jarwo menahan suaranya sebelum akhirnya ia si semula. Ia mencabut, menatap wajah Amel yang sendu. Keluarin di mana, Pak? Amel terkesiap sejenak dan mengatur nafasnya. Di sini, Pak Jarwo. Amel kiri kanan bergantian. Biar saya jepit di sini, Pak. Pak Jarwo meletakkan. Amel mulai dengan kedua tangan, lalu menekan ke tengah di mana Pak Jarwo sudah di sana. Ia mulai Pak Jarwo mulai maju mundurkan, terbuka melihat bagaimana Amel yang basah. Sukamu, Mel? Oh, saya... Belum sempat Pak Jarwo berkata-kata, Pak Jarwo tepat di tengah. Pak Jarwo bersihkan, Mel. Pak Jarwo mendekat. Ayo, Mel, buka mulut kamu. Tanpa dikomando, Amel... Ia terdiam dan memandang itu sesaat. Pak Jarwo, Bapak bikin saya ketagihan. Ia berkata dengan pelan. Ia melihat setiap bagian menonjol di mana-mana. Saya juga, Mel. Pak Jarwo, Amel yang kini hanya bisa tersenyum puas. Saya tadi ngerasa apa, Mel? Enak. Ya, itu juga. Tapi saya ngerasa kayak lagi sama Pak Jarwo. Itu, maafkan saya, Mel. Abisnya kamu bikin saya terus. Gimana nggak buat saya gila? Amel tertawa. Pak Jarwo ini ada-ada aja. Saya hampir mati loh, Pak. Mati keenakan ya? Pak Jarwo mencubit dagu Amel dengan gemasnya. Ia tak nyangka, sekarang ia bisa majikannya kapan saja dia mau tanpa ada penolakan. Akhirnya setelah Pak Jarwo melanjutkan sedikit pekerjaannya. Pak Jarwo menyeka keringat di dahinya, menatap ke arah Amel yang masih bersandar di pintu kamar dengan senyum. Pakaian tidur tipis yang dikenakannya membuat wanita itu terlihat begitu santai, seakan ingin menahannya lebih lama di sana. Kenapa buru-buru, Pak? Ini kan hari Minggu. Lagian kamar ini juga nggak harus selesai dalam sehari, ujar Amel. Suaranya terdengar lembut namun penuh arti. Pak Jarwo terkekeh, meletakkan palu di atas meja. Ya, tapi kalau kelamaan nanti malah nggak selesai-selesai, Mel. Amel mendekat, menyentuh lengannya dengan gerakan pelan. Tapi kan Pak Jarwo juga butuh istirahat. Buat apa kerja buru-buru kalau nggak bisa menikmati hasilnya? Pak Jarwo menelan ludah. Bau parfum Amel menguar, menyusup ke indranya. Ia mengalihkan pandangan, berusaha tetap fokus. Saya nggak buru-buru kok. Cuma tadi pas mulai kerja, baru ingat palu saya ketinggalan di rumah. Tadi kan saya pakai punya Amel dulu. Amel tertawa kecil. Kalau gitu ya sudah, pulang saja, istirahat. Besok bisa dilanjut lagi. Pak Jarwo terdiam sejenak, menimbang kata-kata Amel. Sebenarnya ia masih ingin di sini, menikmati kebersamaan mereka. Namun ada perasaan aneh yang mulai mengganggunya, sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Iya juga sih, lagian nanti kalau saya kerja terlalu capek, yang ada malah gak maksimal, ujarnya akhirnya. Amel tersenyum. Tuh kan, dengerin aku aja. Pak Jarwo menghela napas. Tapi nanti kamu sendirian di rumah gak apa-apa. Aku kan sudah biasa sendiri, jawab Amel, lalu menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kecuali kalau Pak Jarwo mau nemenin lebih lama. Pak Jarwo tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan dalam dirinya.
Aduh, jangan menggoda saya terus, Mel. Nanti nggak jadi pulang loh. Amel ikut tertawa, lalu mendekat sedikit. Yakin mau pulang? Pak Jarwo menelan ludah, lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Harus, Mel, nanti kebablasan. Amel mengerling nakal. Sayang sekali. Ia berbisik pelan, lalu mundur selangkah. Baiklah, kalau begitu. Pak Jarwo mengambil kemejanya yang tadi dilepas saat bekerja, lalu mengenakannya kembali. Ia melangkah ke arah pintu, namun sebelum sempat membuka, Amel tiba-tiba menarik tangannya, memberi ciuman singkat di pipinya. Hati-hati di jalan, ucapnya dengan suara lembut. Pak Jarwo menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berdekup lebih kencang. Iya, Mel, sampai besok. Amel hanya tersenyum, melihatnya pergi. Di jalan pulang, Pak Jarwo melajukan motornya perlahan. Angin siang yang panas berhembus, tetapi tidak cukup untuk mendinginkan pikirannya yang terasa penuh. Seharusnya ia merasa senang setelah bersama Amel, tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Ia mengingat kembali percakapan tadi. Mengapa perasaannya tak enak? Seolah ada sesuatu yang ia lewatkan atau ada sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Lalu pikirannya melayang ke rumah, ke Bu Aminah. Ia menggelengkan kepala. Tidak, mungkin hanya perasaan lelah. Tapi mengapa tiba-tiba ia merasa ingin segera sampai di rumah? Pak Jarwo mengusap keringat di dahinya saat menuntun motornya yang tiba-tiba mogok. Hari masih siang, matahari bersinar terik, dan ia merasakan panas yang menyengat di kulitnya. Ia tidak habis pikir, kenapa motornya bisa mogok begitu saja. Seolah-olah ada pertanda buruk yang mengikuti langkahnya sejak ia meninggalkan rumah Amel tadi. Saat akhirnya sampai di depan rumahnya, ia berhenti. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya berdekup lebih cepat. Sebuah motor terparkir di halaman rumahnya. Motor itu bukan miliknya. Motor itu milik Rudi. Pak Jarwo berdiri mematung. Matanya menatap tajam ke arah motor tersebut. Keningnya berkerut dalam. Rudi? Kenapa dia kembali lagi ke rumahnya? Bukankah tadi pagi ia sudah pamit pulang? Perasaan tidak enak semakin menyelimutinya. Rumahnya terlihat sepi, terlalu sepi. Biasanya, saat ia pulang, ia bisa mendengar suara piring beradu dari dapur atau suara televisi yang menyala. Tapi kali ini, tidak ada suara apapun. Ia melangkah mendekat, mencoba mengintip ke dalam melalui jendela ruang tamu. Ruangan itu kosong. Sofa masih rapi, televisi dalam keadaan mati. Hanya ada segelas air putih yang diletakkan di meja. Ada seseorang di dalam, tetapi di mana mereka? Tiba-tiba, Pak Jarwo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya semakin berdetak lebih cepat. Ia berjalan ke sisi rumah, menuju pintu dapur yang biasanya tidak terkunci. Ia mencoba gagangnya, dan benar saja, tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dan melangkah masuk ke dalam rumahnya. Begitu berada di dalam, ia berdiri diam, menajamkan pendengarannya. Tidak ada suara dari ruang tamu, tidak ada suara dari dapur. Tapi saat ia mulai melangkah lebih jauh, ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti bisikan. Pak Jarwo menahan napasnya. Suara itu berasal dari dalam kamar. Ia berjalan perlahan mendekati kamar tidurnya. Pintu kamar tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam. Saat ia mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya menggenggam erat kusen pintu. Amarah mulai merayapi dadanya, tapi ia masih menahan diri.